dia ini mulai melihat sosok-sosok berbentuk wujud manusia, tapi nggak normal karena menurut dia nih, duh ya Allah, sumpah gue merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilus Room. Apa kabar nih kalian semua gengs ya? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya geng ya. Jadi kali ini Aquilus Room lagi nggak mau bahas tentang criminal stories geng ya. Karena dari kemarin-kemarin kita udah ngupload kriminal mulu ya. Takutnya ntar otak gue jadi ikutan otak kriminal gitu. Maka dari itu tim Aquilus Room kali ini memutuskan untuk membuat konten tentang horror stories ya kan, nemenin malam Jumat kalian nih gengs. Seperti biasa lah, kita udah pernah ngupload video tentang horror-horror dan ya rata-rata itu berdasarkan kisah nyata kayak yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita ceritain kali ini gengs ya, ini diambil dari buku yang bener-bener real ya, dari Ed and Lorraine Warren. Siapa yang kagak kenal mereka berdua tuh kan ya, couple goals banget kan tuh ya, sampai tua mesra begitu ya. Walaupun tiap hari nih ya mereka berdua ini selalu berurusan sama yang namanya setan-setan ya kan. Nah buat kalian yang langsung buru-buru paling ceritanya yang itu aja, Amityville Horror, Annabelle, kagak, tenang aja. Yang kita bahas kali ini jarang banget dibahas sama orang-orang lain deh ya. Karena yang akan kita bahas kali ini tentang cerita di keluarga Smurl. Nah itulah kira-kira geng, saya susah gue nyebutnya ya. Sebenarnya ini keluarga yang baik-baik aja, bahagia bahkan ya. Cuman mereka tinggal di tempat yang salah nih gengs. Karena nih di tempat tinggal mereka sebelumnya itu kehidupan mereka tuh aman-aman aja. Gara-gara emang ada bencana alam, sehingga hal ini yang mendasari mereka jadi nyari rumah di tempat yang baru nih kan ya. Ketika mereka mencari rumah yang baru nih ya, akhirnya dia dapatlah sebuah rumah yang bisa dibilang gede tapi harganya miring ring. Dibeli itu rumah, taunya ya 13 tahun tinggal di situ, diteror sama setan. Tapi yang sebelum gue ceritain detail kasus yang ada di keluarga Smurl ini, gue mau ngebahas dulu nih sedikit tentang profil atau latar belakang dari siapa sih yang menjadikan cerita ini jadi terkenal gitu ya, yaitu si Ed and Lorraine Warren. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung aja ceritain siapa Ed and Lorraine Warren. Meluncur. Ed and Lorraine Warren adalah sepasang suami istri yang emang kayak dikasih gift sama Tuhan lah ya. Kerjaan ini pasangan suami istri ya, berdua tiap hari kerjaannya ngurusin orang-orang yang diteror sama setan-setan nih. Nah si Ed and Lorraine Warren sendiri gengs ya, ini dia adalah salah satu investigator paranormal yang paling terkenal di dunia saat ini. Karena berdasarkan cerita-cerita yang dia abadikan nih ya, kasus-kasus yang dia tanganin itu rata-rata semua didokumentasikan dalam bentuk buku. Dan bahkan ada videotapnya juga gitu loh. Jadi orang-orang itu nggak nganggap mereka tuh hoax gitu loh, karena ada bukti-bukti tadi kan ya. Ya terlebih mereka mendokumentasikannya dengan sangat baik tentang apa yang mereka lakukan yang terkait sama paranormal experience. Kalau lu pernah nonton film Conjuring, nah itu kagak salah lagi. Emang ini nih dalangnya nih ya, kenapa bisa ada cerita Conjuring yang se-legend itu. Kalau emang lu belum pernah nonton Conjuring, itu kebangetan banget ya, karena film emang legend banget tuh ya. Nah selain Conjuring, dia juga nanganin kasus-kasus besar seperti Amityville Horror dan juga Annabelle ya. Dari sekian banyak kasusnya si Ed and Lorraine Warren sendiri ya, ada satu kasus yang bisa dibilang ini kasusnya ngeri tapi kurang dapat sorotan. Cerita inilah yang kali ini akan kita bedah sama-sama nih, tentang keluarga Smurl. Sebenarnya kisah keluarga Smurl sendiri juga bukan berarti nggak tenar-tenar amat dan nggak menarik untuk kita ikutin gengs, karena mereka tuh juga sempat dijadiin sebuah film, cuman emang belum digarap sama Conjuring Universe dengan judul The Haunted, dimana ini judulnya sama dengan nama judul bukunya gitu ya. Dan ini digarapnya di tahun 1991. Jadi bisa dibilang CGI terus efek-efek itu belum keren sekarang gitulah. Nah sekarang kita akan mulai ngebahas nih apa aja sih yang dialamin sama keluarga Smurl ya. Bukan 1-2 orang tuh, banyak, satu family. Langsung aja kita bahas kronologinya. Meluncur. Keluarga Smurl ini terdiri dari Jack and Janet Smurl beserta keempat putrinya, di mana salah satu putrinya ini adalah kembaran ya, namanya Shannon and Karin. Lalu ada putri yang ketiganya namanya Dawn dan putri bungsunya namanya Heather. Ini keluarga yang baik-baik aja. Tapi sayangnya rumah yang mereka tinggalin nih sebelumnya ini kena bencana angin topan, namanya Topan Agnes, yang sempat melanda daerah
timur laut Pennsylvania pada tahun 1972. Sehingga hal tersebut membuat rumahnya hancur berantakan kan, karena angin beserta banjir gitu loh, sudah hancur lah. Akhirnya Jack and Janet ini memutuskan untuk pindah rumah. Cuma karena keadaannya memang si Jack ini bukan orang yang mapan secara ekonomi, dia ini agak kesulitan untuk cari rumah baru gitu kan. Ya akhirnya mereka mendiskusikan hal tersebut kepada orang tuanya si Jack, yaitu bapaknya namanya John dan ibunya namanya Mary Small. Ya namanya kasih sayang orang tua kan ya gengs ya. Kasihan dia ngeliat si Jack kan ya, udah nih keluarganya kasihan kena bencana, mau beli rumah nggak ada duit gitu kan. Akhirnya John dan Mary ini memutuskan untuk membeli sebuah rumah di daerah West Pittston, Pennsylvania, Amerika Serikat. Susah banget belibet namanya, susah bener ya, kagak pademangan gitu ya, susah banget yang namanya di sono ya. Si Jack sama Janet akhirnya memutuskan untuk pindah di tahun 1973 ke rumah yang dibeli sama bapak sama ibunya Jack nih. Rumah tersebut bisa dibilang rumah yang cukup besar. Nah masalah baru mulai di sini nih ya, dimana rumah yang dibeli sama si orang tuanya Jack juga ternyata ya adalah rumah yang bermasalah nih, karena rumah tersebut dibeli dari sebuah bank setempat yang memang melakukan pelelangan terhadap rumah tersebut, dan kondisinya namanya rumah lelang gitu kan ya, seada-adanya ada tuh ya, banyak banget kerusakan di sono sini gitu. Sehingga hal tersebut membuat Jack sama orang tuanya juga kayak patungan gitu loh, ngabisin banyak duit buat renovasi supaya lebih nyaman ditinggali. Tapi dibalik itu semua mereka tetap merasa bersyukur karena rumah tersebut termasuk sangat murah di wilayah West Pittston tadi, karena rumah-rumah di sekitarnya tuh mahal semua harganya gengs. Dimana orang tuanya si Jack ini hanya membeli rumah tersebut dengan harga $18.000, dan rumah itu gede gengs ya, jadi mereka tuh bisa nge-split satu rumah tersebut jadi seolah-olah ada dua rumah yang disambungin gitu, dimana di sisi kirinya ini diisi sama orang tuanya Jack, dan sisi kanannya ditempati sama keluarga Jack ya, Jack, Janet beserta 4 putrinya. Setelah mereka ini membangun ulang rumah tersebut ya, jadi makin nyaman ditempatin. Emang dasar namanya keluarganya keluarga harmonis, kagak ada masalah. Jadi ya mereka benar-benar nyaman tinggal di situ gitu, bersyukur banget bisa tinggal di rumah yang bagus gitu kan ya. Selama 18 bulan tuh normal semua. Setelah kepindahan dia ini juga sebenarnya Jack ini masih bekerja di sebuah perusahaan agensi milik sahabat karibnya dia nih. Cuman ya namanya si Jack ini emang nggak tahu juga gue ya latar belakang pendidikan dan sebagainya gitu ya, sehingga dia cuma dikasih kerjaan sebagai office boy saja. Ya gajinya sendiri hanya cukup untuk ya makan mungkin sehari-hari. Tapi Janet adalah seorang istri yang baik nih, karena si istrinya tuh nggak nuntut apa-apa, terima, bersyukur, ikhlas gitu. Tapi nih setelah mereka lewat 18 bulan tinggal di situ, baru muncul yang aneh-aneh nih ya. Tepatnya pada bulan Januari 1974, dimana mulai banyak bermunculan noda-noda aneh di dinding lagi, kayak semacam bercak darah gitu loh. Dan juga mereka nih ngalamin banyak banget hal yang nggak masuk akal gitu. Salah satunya adalah menurut mereka nih, setiap mereka tidur mereka tuh kayak dengar suara yang sangat keras berupa sesengukannya babi. Selain itu juga mereka nggak jarang mendengar suara jejeritan yang sangat kencang, tapi asalnya dari mana nggak tahu. Nggak cukup sampai di situ, bahkan keanehan ini yang udah makin aneh adalah dia tuh sempat beli sebuah karpet baru nih. Itu baru dibeli nggak berapa lama, berapa jam kemudian muncul noda aneh kayak bercak darah yang gede begitu loh. Bahkan menurut pengakuan mereka juga ya, pesawat televisi yang tadinya aman-aman baik tiba-tiba meledak, kebakar itu. Bahkan wastafel sama si Betap ini bisa dibilang baru, karena mereka kan renov rumah gitu kan sebelumnya kan. Tiba-tiba ada kayak bekas goresan yang sangat-sangat parah kalau menurut mereka. Begitu juga sama dinding kayu di kamar mandi mereka yang baru dicat, tiba-tiba ada goresan yang sama dengan yang di wastafel sama bathtubnya mereka nih. Kayak cakaran gitu gengs. Cuman karena emang balik lagi nih ya, kondisi ekonominya si Jack yang memang nggak sanggup, udahlah ditahan-tahan aja gitu kan. Kita udah ngabisin duit banyak buat renov rumah ini gitu. Cuman bukannya hilang, makin parah. Dimana di tahun 1975-nya nih, si Dawn, dia ini mengaku sangat sering melihat manusia-manusia yang ngambang di rumahnya. Bahkan sama putri bungsunya mereka, si Heather nih, yang masih kecil lah bisa dibilang. Si Heather ini mengaku sama orang tuanya nih punya temen lain yang nggak bisa dilihat sama siapapun kecuali sama dia. Pernah satu waktu ketika si Jack lagi kerja enak-enak gitu kan ya, Janet nih lagi di rumah ngawasin anak-anaknya gitu kan, dia ngedengar suaranya Heather yang kayak lagi cekikikan ribut sendiri gitu di dapur rumahnya. Sehingga si Janet kan penasaran kan ya, ini si Heather lagi ngapain nih, jangan-jangan mainan benda yang bahaya nih takutnya. Ditengoklah dia kan, dipanggil, Heather, main sama siapa kamu? Kata si Janet. Si Heather cuma bilang, aku lagi main nih mas sama temen baru aku gitu. Ya akhirnya si Janet ini menceritakan hal tersebut kepada suaminya si Jack gitu kan. Ya si Jack cuman kayak, udah biasa itu kok, namanya anak kecil gitu kan, mungkin masih delusional.
bikin teman hayalan gitu. Normal kok itu dalam perkembangan anak. Cuman Pak, masalahnya satu Pak. Itu aku pernah mergokin dia yang katanya lagi main sama temennya di dapur. Itu aku lihat piring yang aku taruh di rak sangat rapi tersusun gitu. Tiba-tiba kayak melayang jatuh sendiri ke lantai, bukan 1-2 piring, banyak gitu. Dan hal tersebut membuat si Janet ini ketakutan tentunya kan. Terus aja kejadian, bahkan udah mulai lebih ekstrim lagi yang kayak ada orang mau buka pintunya gitu kan ya. Piring-piring udah sering pecah, lampu-lampu sering rusak, kayak gitu-gitulah, banyak banget yang dialamin sama mereka nih sebenarnya. Lagi-lagi faktor ekonomi membuat mereka harus tetap bertahan di rumah tersebut sampai akhirnya di tahun 1977 di satu malam ya, Jack ini baru pulang kerja gitu ya, biasa ngumpul sama keluarganya di ruang tamu. Tiba-tiba suara yang sering mereka dengar itu ya, suara sesengukannya babi tadi sama suara orang jejeritan itu terdengar sangat-sangat keras, dan ini didengar oleh semua anggota keluarga nih yang ada di ruang tamu tersebut, sehingga ini membuat mereka tuh agak ketakutan kan, terutama anak-anak yang dengan berusaha menenangkan diri. Dia kan laki-laki di situ kan, dan dia berusaha beranikan dirinya datang ke pintu rumahnya nih, karena suaranya berasa seolah-olah kayak bener-bener di depan pintu rumahnya gitu loh gengs. Dibuka pelan-pelan, dilihat, diintip ya kan, ceklik gitu kan, kagak ada siapa-siapa. Dibuka gede, lihat set, woi siapa itu, keluar gitu. Gak ada siapa-siapa. Gak berhenti sampai situ taunya gengs, itu pintu rumahnya langsung kayak digedor-gedor. Begitu dibuka pintunya, lagi-lagi gengs, kagak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya si Jack ini masuk lagi kembali ke dalam rumahnya kan ya. Pas dia masuk ke dalam rumahnya ini, si Janet sempat teriak gitu, kaget karena tiba-tiba dia tuh ngelihat sosok bayangan hitam gede berdiri di dapur rumahnya. Jack langsung berlari ke arah dapur rumahnya. Ternyata ketika sampai di dapur, lagi-lagi nggak ada siapa-siapa. Cuman si Janet masih ngelihat itu bayangan gede tadi ya, dan dia mainin keran cok, dinyala hidupin kerannya. Dan si Jack ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, itu keran air cucian piring itu nyala sendiri gitu kan. Cuma ya karena si Jack ini masih positif, dipaksain ini positifnya menurut gue, karena udah gak logis sebenarnya. Dia ngeliat sendiri tuh keran nyala gitu kan ya, dia masih nyalahin bininya. Dan itu si Jack ya udahlah, anggap aja nggak ada apa-apa gitu, dimatiin lah itu keran kan, normal. Di malam yang sama juga nih, kursi goyang yang biasa didudukin sama emaknya si Jack yaitu si Mary, ini goyang sendiri, kagak ada yang dudukin di atasnya. Setelah malam tersebut ya, ini gangguannya makin menjadi-jadi karena sering banget terdengar suara langkah kaki bolak-balik kayak orang lari di tangganya mereka. Laci-laci yang ada di dapur yang biasa nyimpen pisau, sendok dan sebagainya gitu, itu kebuka tutup sendiri dengan keras. Bahkan sampai satu ketika pernah ya, mereka lagi tidur enak-enak nih ya, radionya tiba-tiba nyetel kenceng banget, kenceng gitu. Selain itu juga mereka juga udah mulai nyium-nyium bau-bauan yang gak enak di rumah tersebut ya. Mereka tuh mengaku sering mencium bau asem. Ya pokoknya dia suka nyium bau asem gitu kayaknya, terus bau kayak bau darah, anyir gitu juga. Banyak lah bau-bauan yang dia nggak tahu sumbernya dari mana nih. Intensitas gangguan itu makin kenceng lagi geng ya, makin sering terjadi, bahkan dalam satu hari bisa berkali-kali. Ini bahkan siang-siang juga sering terjadi gitu ya, kayak hal-hal yang nggak masuk logika, kayak pintu nutup sendiri kenceng banget gitu, terus ada yang suara menghela nafas, dan bahkan si Jack mengaku sering banget kayak disentuh sama tangan yang dia nggak tahu siapa gitu, kayak dielus-elus gitu si Jacknya nih. Sampai di tahun 1985, dimana di tahun tersebut ya, gangguannya ini udah mulai dirasakan sama orang tuanya si Jack juga. Si John sama si Mary ini sering banget ngedenger suara orang berantem dari sisi sebelah kiri rumahnya, which is yang itu ditempatin sama si Jack sama si Janet kan harusnya kan. Dan suaranya ini kayak suara orang berantem pakai bahasa yang sama sekali mereka nggak kenalin gitu kan, dan teriak-teriak gitu. Bahkan menurut pengakuan si John sama si Mary, nggak jarang juga kata-katanya tuh mereka kenal gitu, kayak bahasa yang mereka kenal tapi sangat-sangat kotor, kasar, dan tidak senonoh gitu. Sementara kan ya mereka taunya yang tinggal di situ kan Jack sama Janet beserta 4 putrinya. Kalau emang ini Janet sama si Jack yang berantem nih, ini keterlaluan menurut si John sama Mary. Padahal nih ya, pas dikonfirmasi, itu Janet sama Jack itu ya, gue bilang kan ya, good boy, good girl gitu loh, kagak pernah ada macem-macem. Jangankan berantem, kalau ngomong aja lemah lembut mereka saling sayang. Dan di bulan Februarinya 1985 nih, Janet sempat lagi nyuci baju di basement bawah rumahnya nih. Tiba-tiba dia dengar suara manggil dia gitu kan, Janet. Dia mulai naik dari basement ke rumahnya gitu kan, ngeliat siapa yang manggil, dipanggil-panggil sama dia. Ternyata dia baru sadar kalau hari itu dia bener-bener emang sendirian. Lantas siapa yang manggil dia? 2 hari dari kejadian si Janet ini merasa dipanggil padahal dia lagi sendirian nih gengs ya.
dia ini mulai melihat sosok-sosok berbentuk wujud manusia tapi nggak normal, karena menurut dia nih, duh ya Allah sumpah gue merinding. Jadi ini menurut si Janet nih penampakannya itu kayak bayangan hitam gede muncul dari dinding dapurnya, kagak ada mukanya, rata. Pernah satu malam nih, 4 putrinya si Jack sama Janet nih, jadi si Shannon ini lagi main sama kakak-kakaknya gitu, sama adenya juga gitu kan, lagi enak-enak main, tiba-tiba dari atas kepalanya dia nih ya, ini ada sebuah kipas angin yang besar banget, dimana tiba-tiba itu kipas jatuh, cuman beda berapa inci dari si Shannon. Karena kalau itu kipas, ya gak tau si Shannonnya lagi geser, lagi bercanda dikit aja nih ya, ketiban itu kipas, udah bisa dipastikan si Shannon ini pasti langsung die. Gue sekarang mau ceritain hal yang sedikit sensitif. Ini bagian dari gangguan juga yang dialamin ya. Ini pernah nih satu waktu si Janet yang abis nemenin suaminya nih, pokoknya menurut si Janet dia udah totalitas penuh tuh ya, nemenin suaminya. Tiba-tiba udah capek nih, dia tiduran, dia baru sadar suaminya lagi tidur di sebelahnya. Lah terus dia, aduh ya ampun, dia ngapain sama siapa itu. Dan hal tersebut sempat dirahasiakan sama Shannon karena dia mungkin malu untuk mengakui hal tersebut kan. Ternyata geng, beberapa hari kemudian ya, si Jack yang lagi tidur, dia nih tiba-tiba kayak ada yang ngelus-ngelus ya kan. Biasa dia pikir itu si Janet, wah minta jatah nih kan ya, ditemenin lah wik-wik itu istrinya. Dalam pandangannya si Jack nih bray, otomatis ya totalitas penuh dia kan. Begitu selesai kayak tadi si Janet, capek lah dia tiduran. Begitu dia belok, dia nengok, si Janet lagi tidur di sebelah kirinya. Nah terus dia nengok ke kanan lagi, yang di sebelah kanan hilang cok. Langsung diceritain sama si Jack. Si Janet juga ngakuin hal yang sama cok ternyata. Nah usut punya usut nih, ternyata yang nidurin mereka adalah golongan jenis setan yang kalau menurut si Ed and Lauren Warren nih ya, adalah inkubus dan suksubus, dimana si inkubus ini setan laki-laki yang biasa nidurin cewek, gangguin lah gitu secara seksual. Dan yang suksubus ini sebaliknya, setan wanita yang biasa nidurin cowok-cowok nih. Makanya baik-baik lu yang jomblo-jomblo Di tahun 1985 juga nih, bukan cuma keluarga mereka yang diteror, tetangganya mulai ngalamin juga coy ya. Dimana mereka ini pernah bersaksi bahwasannya ketika rumah tersebut bener-bener kosong nih ya, tapi tetangganya pada dengar itu rumah rame banget, ada suara jejeritan lah, ada suara orang-orang kayak ngobrol tapi dengan suara yang keras dan bahasa yang asing buat mereka gitu. Mereka juga jadi khawatir dan takut gitu, sehingga beberapa orang di antara mereka juga melaporkan hal tersebut kepada salah seorang pastor nih, dimana kemudian pastor tersebut datang ke rumahnya keluarga Small tadi, dilakukan pembersihan lah, ritual pembersihan. Bahkan si pastor juga sempat ngasih sebuah salib yang harus ditempel di dinding ruang tamu keluarga mereka nih kan ya. Bahkan si pastor juga nginep 2 hari di keluarga tersebut gitu untuk memastikan keamanan dari keluarga tersebut gitu. Tapi pas pastornya ada di situ ya kagak ada gangguan apa-apa. Emang ngeselin ini ya setan-setannya ya, udah belagu, tengil, tapi takut gitu. Akhirnya pastor tersebut merasa nggak ada yang ganjil dari rumah ini kok, nggak ada kenapa-napa. Udahlah, mungkin cuman karena mereka ini berhalusinasi atau ada hal-hal yang mereka pikirkan sehingga seolah-olah ini menjadi sebuah kenyataan gitu menurut si pastor tersebut kan. Hari pertama setelah si pastor ini pulang, aman bener, mereka udah yakin nih. Hari berikutnya kagak pakai lama lagi, 2 hari setelah pastor itu pulang, terulang lagi kejadian-kejadian, bahkan malah makin parah. Jack ini sama si Janet pernah lagi enak-enak di dalam kamarnya gitu kan, tiba-tiba dengar suara teriakan-teriakan dari anak-anaknya mereka nih. Otomatis mereka langsung keluar kamar dan ngeliat keadaan. Pas dia ngeliat ya, itu 4-4nya anaknya lagi pada terbang-terbangan di ruang tamu. Bahkan si Dawn, putri tertua mereka ini, sampai kayak nyentuh langit-langit rumahnya. Kenapa kalian pada bisa terbang, turun-turun gitu kan. Turun-turun, nggak lama ngomong gitu, jatuh ke banting dengan keras katanya keempat-empatnya. Nah dengan polosnya si Jack nanya sama anak-anaknya kan ya, bocah lu kok jadi pada bisa terbang ini, lu pada belajar ilmu di mana lu gitu kan. Ya anak-anaknya pada nangis lah, orang jatuh sakit kayak apa memar-memar bahkan ya. Jadi dari 4 putrinya nih sebenarnya 3 diantara ini paling sering ngalamin hal-hal goib nih, yaitu si Dawn, si Shannon, sama si Heather yang masih paling kecil nih. Yang si saudara kembarnya Shannon nih jarang nih, si Karin. Si Heather ini pernah ngalamin hal yang sangat mengerikan dan membuat dia trauma juga, dimana kata dia temen baiknya dia nih yang nggak bisa dilihat sama yang lain tadi nih ya, setelah si pastor pulang ini menampakkan dirinya dan mukulin si Heather. Bahkan si Heather ini sampai lebam-lebam luar biasa, ada bekas cakaran biru-biru gitu bagian tubuhnya gitu.
Dan ini tentunya membuat si Janet ini makin takut akan keselamatan anak-anaknya dia kan ya. Akhirnya ya dari beberapa orang tetangganya juga nih yang memang bersimpati sama keluarga Small tadi juga kayak bikin surat lah gitu, ngundang si Ed and Lauren Warren. Tepatnya hal tersebut terjadi di Januari 1986. Di tahun tersebutlah Ed and Lauren Warren resmi men-take over kasus keluarga Small ini. Mereka mulai datang ke rumah keluarga Small, ditemenin juga sama salah seorang perawat namanya Rosemary Frew. Sebenarnya nih si Janet ini skeptis banget orangnya. Emang bisa ya setan diusir sama manusia gitu kan. Nah setelah mereka sampai di rumahnya keluarga Small ini, langsung dipanggil, dikumpulin semua keluarga Small kan ya, ditanyai satu persatu oleh mereka, diwawancarain lah. Di antara kalian ada nggak yang pernah ikut satanisme, okultisme, dan pemujaan-pemujaan terhadap setan yang lainnya gitu kan, melakukan ritual aneh-aneh lah gitu. Jadi mereka semua sepakat menjawab tidak gitu kan, karena emang baik-baik aja nih keluarga sebenarnya. Sambil berjalan investigasi yang dilakukan sama Ed and Lauren Warren, nah si Rosemary ini yang merupakan seorang perawat dan juga seorang psikis juga sama kayak si Ed ya, dia ini muterin rumahnya keluarga Smurl nih, dimana dia mendekati sebuah lemari yang menjadi batas antara sisi kanan sama sisi kiri rumahnya nih ya. Dia bilang nih, katanya di sini terdapat 4 makhluk, dimana 3 makhluknya adalah setan-setan kecil dan 1 setan dewasa atau yang biasa dikenal sebagai iblis, demon gitu. Karena menurut tingkatan psikis nih ya, beda antara setan biasa sama demon, karena demon ini biasanya lebih kekerasan dan sebagainya, itu bisa melakukan hal tersebut. Bahkan si Ed dan Lauren Warren ini sempat nanyain mereka pernah nggak main-main model kayak Ouija board gitu yang manggil setan terus akhirnya jadi begini. Mereka semuanya sepakat nggak pernah, mereka tuh baik-baik aja, nggak aneh-aneh orang-orangnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa ini penghuni rumahnya ini tiba-tiba jadi begini. Karena menurut mereka sempat tinggal 18 bulan normal, baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. Sehingga akhirnya Ed and Lauren Warren setelah mendengarkan hal tersebut dan mempelajarinya lebih lanjut, ternyata ini trigger dari setan-setan ini ya. Katanya si Ed ini, tadinya ini setan-setan ini nggak aktif di rumah tersebut, penghuninya termasuk golongan setan yang tidak aktif, tapi menjadi aktif karena adanya siklus pubertas dari anak-anaknya si Jack sama si Janet nih, dimana anak-anak semuanya kan cewek tuh ya. Mohon maaf nih buat cewek-cewek kan ya, menstruasi gitu kan ya, dan dari darah-darah menstruasi tersebut ya sering nggak diurus lah dengan baik gitu, nggak dibersihin dengan bersih gitu, sehingga setan-setan itu menjadi aktif akhirnya gara-gara gitu. Nah baik-baik dah tuh lu ya yang cewek-cewek lu ya, kalau dari sisi agama nih ya, salah satu makanan favoritnya jin-jin itu adalah darah menstruasi. Jadi baik-baik kudu bersih. Dan darah menstruasi juga bisa dijadikan buat praktik-praktik supranatural seperti pelet dan sebagainya. Setahu gue begitu. Makanya kudu hati-hati banget emang sama yang satu itu tuh ya. Ed and Lauren Warren juga sempat berusaha 2 kali memancing supaya si demon ini ya, iblis yang mendiami rumah tersebut ini menunjukkan dirinya gitu loh, dengan cara memutarkan kaset religi dengan nada yang sangat keras gitu. Nah setelah diproses seperti itu sama si Ed and Lauren Warren ya, ini sempat ada penampakan yang berupa sosok seorang wanita tua tapi dalam balutan tubuh seorang gadis muda. Cuman matanya warnanya merah, gusinya warna hijau. Nah mamam gak lu ya. Dan sukubus sama inkubus yang tadi gue ceritain tuh ya, ini juga menunjukkan dirinya lebih serius lagi, bahkan sampai nyakitin si Jack sama si Janet. Selain itu juga terdengar suara lengkingan babi yang sangat keras, suara babi hutan gitu loh, di dalam dindingnya keluarga tersebut. Dan menurut Ed sama Lauren ya, ini menandakan bahwasannya demon atau iblis yang tinggal di situ ini dalam kondisi yang marah dan kategorinya yang berbahaya. Keluarga Smurl juga menceritakan kepada pasangan Warren ini ya, bahwasannya mereka ini udah berkali-kali minta tolong sama gereja Katolik Roma. Dari keuskupan Scranton ya, ini cuma mengirimkan salah seorang bishop aja, kayak semacam pastor juga lah gitu ya, bernama McKenna, dimana dia adalah seorang kayak pengusir setan yang udah melakukan 50 kali ritual pengusiran setan. Dimana setelah si McKenna ini pulang ya, keluarga Smurl ini makin diteror abis-abisan. Dan akhirnya setelah diceritakan hal tersebut sama Ed and Lauren Warren, pasangan Warren ini kemudian memberitahu kepada pihak keluarga Smurl bahwasannya mereka saat ini sedang berada di fase kedua dari gangguan makhluk halus terhadap penunggu rumah. Dan kalau diterusin mereka tinggal di sini, bisa jadi nanti keluarganya juga mengalami fase ketiga, yaitu fase kesurupan dan selanjutnya fase kematian. Cuma karena memang popularitasnya Ed and Lauren Warren saat itu ya, ini juga bikin keluarga Smurl ini tiba-tiba jadi kayak bahan omongan lah, viral gitu loh ibaratnya. Dan beberapa stasiun televisi bahkan datang ke rumah keluarga tersebut karena kasusnya ditanganin oleh paranormal investigator yang terkenal saat itu kan. Ini makin banyak datang ejekan dari tetangga-tetangganya yang lain gitu, yang mungkin rumahnya nggak berdekatan sama dia. Kayak mereka tuh skeptis, Allah itu mah cuma bikinan supaya tenar aja mereka tuh, supaya dapat duit. Kalau nanti kisahnya dijadiin buku, apalagi udah masuk ke
kasus-kasus yang ditangani sama Ethan Warren gitu kan. Nanti kalau jadi film mereka pasti dapat honor dan sebagainya gitu. Ini yang membuat si Jack ini merasa wah ini udah nggak aman tinggal di sini kan. Mereka memutuskan untuk pindah rumah ke kontrakan sementara milik salah seorang psikis, namanya adalah Mary Alice Rinkman. Jadi Mary Alice Rinkman ini sejenisnya Ed and Lauren lah. Sejenisnya dari Ed and Lauren Warren juga. Nah, si Mary ini juga yang membenarkan apa yang dikemukakan sama timnya Ed and Lauren Warren, di mana dia juga bilang kalau di rumahnya keluarga Smurl ini setelah dia selidiki ya, benar ada 4 sosok iblis yang sangat kuat. Di mana salah satu iblisnya namanya Abigail. Dia adalah seorang iblis wanita tua dan ya tampil dalam wujud muda. Itu yang pernah diceritain juga sama salah seorang timnya di Ed and Lauren Warren. Selain itu juga ada iblis kedua namanya Patrick, di mana sosoknya ini adalah sosok seorang pria dengan kulit yang gelap, dan si Patrick ini katanya semasa hidupnya pernah ngebunuh istri sama mantan kekasihnya sendiri, sehingga dia ketahuan dan dihakimi oleh massa di rumah tersebut. Jadilah dia gentayangan tuh di rumah tersebut gitu kan. Cuman sayangnya nih si Mary Alice Rinkman ini nggak bisa mengidentifikasi iblis ketiga dan iblis keempatnya. Nah, setelah banyaknya juga pembicaraan miring tentang keluarga Smurl dan membuat Jack ini nggak nyaman beserta keluarganya juga gitu ya, udahlah mereka memilih untuk mengasingkan diri aja lah. Nggak mau ikut-ikutan lah, lu mau ngomong apa terserah, yang jelas gue ngalamin dan gue udah ceritain apa adanya gitu. Dan Ed and Lauren Warren juga percaya dengan apa yang dialami sama si Smurl family ini kan. Dan dia juga ingin membuat si Smurl family bisa tinggal lagi balik di rumah tersebut kan ya. Akhirnya dia bekerja sama dengan pihak pers dan mengundang banyak sekali imam-imam serta tokoh agama ya, Katolik ya terutama ya, untuk melakukan pembersihan skala besar-besaran di rumah tersebut. Oke gengs, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain kali ini untuk Smurl family. Oke, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena banyak banget kisah-kisah menarik yang akan kita ceritain ke depannya. Boleh banget kalian main ke Instagramnya Aquilas Room, yaitu di @aquilas_room, untuk request cerita apa yang bakal harus kita bawain ke depannya gengs. Akhir kata dari gue, see you on the next video. Setelah 2 hari nginep di situ nggak ada apa-apa gitu, dibilang udah aman kok, nggak apa-apa, insya Allah aman. Insya Allah, pastor ngomong insya Allah.